Tahukah kamu apa itu ketakutan? Apa ada perbedaan dengan fobia? Ketakutan adalah emosi paling tua dalam sejarah evolusi manusia, lebih tua dari bahasa, bahkan mungkin lebih tua dari kesadaran itu sendiri. Dalam setiap diri manusia, rasa takut bekerja melalui sistem saraf yang sama, melibatkan otak, hormon, dan memori yang saling berinteraksi untuk melindungi tubuh dari bahaya. Namun, yang menarik, tidak semua ketakutan bersifat rasional. Ada rasa takut yang logis dan membantu manusia bertahan, tapi ada pula yang berkembang menjadi fobia, yaitu ketakutan irasional yang muncul tanpa dasar nyata. Dalam pembahasan ini, kita akan mempelajari jenis-jenis ketakutan, mulai dari yang bersifat biologis, psikologis, hingga sosial. Kita juga akan menelusuri bagaimana otak manusia memproses rasa takut, serta mengapa sistem yang sama dapat menimbulkan reaksi berbeda pada setiap individu. Pemahaman ini penting, bukan hanya untuk mengenali emosi diri, tetapi juga untuk memahami cara kerja pikiran manusia saat menghadapi ancaman, baik yang nyata maupun yang dibayangkan. Selain itu, kita akan membedakan antara ketakutan dan fobia, dua kondisi yang sering disamakan tetapi sebenarnya memiliki mekanisme neurologis yang berbeda. Ketakutan adalah respons alami terhadap bahaya, sedangkan fobia merupakan bentuk distorsi dari sistem pertahanan itu sendiri, seolah otak menekan tombol alarm meski tidak ada ancaman nyata. Dan pada akhirnya kita akan mempelajari bagaimana cara menetralkan fobia melalui pendekatan ilmiah dan praktik sederhana. Mulai dari teknik relaksasi, desensitisasi bertahap, hingga pelatihan kesadaran tubuh dan pikiran. Karena memahami ketakutan bukan tentang menghilangkannya, tetapi tentang mengembalikan kendali atas sistem yang selama ini bekerja tanpa kita sadari. Ketakutan biologis merupakan reaksi fisiologis yang muncul sebagai bagian dari mekanisme bertahan hidup manusia. Rasa takut ini dikendalikan oleh bagian otak bernama amigdala yang berperan mendeteksi ancaman dan memicu respons otomatis sebelum kita sempat berpikir. Begitu otak menafsirkan bahaya, sistem saraf simpatik segera aktif, melepaskan adrenalin dan kortisol ke dalam darah. Hormon-hormon ini meningkatkan detak jantung, mempercepat napas, dan menyiapkan otot untuk bertindak cepat yang dikenal sebagai response fight or flight, melawan atau lari. Secara evolusioner, ketakutan biologis adalah alat adaptasi penting bagi manusia dan hewan. Nenek moyang kita yang peka terhadap suara keras, gerakan tiba-tiba, atau ketinggian memiliki peluang hidup lebih besar dibanding mereka yang tidak takut. Rasa takut menjaga manusia menjauh dari predator, jebakan alam, dan kondisi berbahaya. Karena itu, ketakutan bukan kesalahan otak, melainkan hasil seleksi alam yang menjaga kelangsungan hidup spesies. Namun, sistem yang sama ini tidak selalu relevan di dunia modern. Otak manusia masih bereaksi terhadap stres psikologis seolah menghadapi ancaman fisik nyata. Ketika seseorang menghadapi ujian, tekanan sosial, atau masalah ekonomi, tubuh tetap mengaktifkan mekanisme yang sama seperti saat dikejar binatang buas. Akibatnya, pelepasan adrenalin dan kortisol yang terus-menerus dapat menyebabkan kelelahan kronis, gangguan tidur, tekanan darah tinggi, hingga penurunan sistem imun. Dalam konteks ilmiah, hal ini menunjukkan bahwa ketakutan biologis harus diimbangi dengan pemahaman kognitif. Dengan melatih kesadaran diri atau self-awareness dan kemampuan mengendalikan stres, manusia dapat menenangkan respons amigdala dan mengaktifkan bagian otak rasional, yaitu korteks prefrontal. Inilah kunci agar mekanisme bertahan hidup primitif bisa tetap berguna tanpa merusak kesehatan tubuh modern. Ketakutan tetap dibutuhkan, tapi harus dikelola dengan pengetahuan.
Ketakutan psikologis merupakan bentuk rasa takut yang tidak lagi dipicu oleh ancaman fisik, melainkan oleh proses mental yang terbentuk melalui pengalaman, trauma, dan interaksi sosial. Secara ilmiah, ketakutan jenis ini melibatkan aktivitas kompleks antara amigdala, hipokampus, dan korteks prefrontal di otak. Amigdala berperan dalam mengenali ancaman emosional, hipokampus menyimpan memori pengalaman traumatis, sedangkan korteks prefrontal berfungsi menilai rasionalitas dari ancaman tersebut. Ketika ketiga sistem ini tidak seimbang, individu dapat mengalami reaksi ketakutan berlebihan terhadap situasi yang sebenarnya tidak berbahaya. Trauma masa lalu merupakan salah satu faktor utama pembentukan ketakutan psikologis. Misalnya, seseorang yang pernah mengalami penolakan atau penghinaan dapat mengembangkan rasa takut gagal, karena otak mengaitkan pengalaman tersebut dengan ancaman terhadap harga diri. Respons ini termasuk dalam conditioning klasik, classical conditioning, di mana otak belajar menghubungkan situasi tertentu dengan perasaan sakit atau malu. Akibatnya, meskipun kondisi saat ini aman, memori emosional di hipokampus tetap memicu reaksi cemas setiap kali individu menghadapi tantangan serupa. Selain trauma, pembelajaran sosial juga berperan besar melalui pengamatan terhadap lingkungan, yaitu keluarga, sekolah, dan media. Seseorang belajar apa yang dianggap berbahaya atau tidak pantas oleh masyarakat. Inilah yang melahirkan ketakutan seperti takut tidak diterima atau takut ditinggalkan, di mana individu menyesuaikan perilakunya agar sesuai dengan norma sosial untuk menghindari penolakan. Secara psikologis, hal ini dapat memicu stres sosial kronis dan menghambat perkembangan identitas diri karena otak terus berada dalam mode kewaspadaan sosial. Dalam kerangka ilmiah modern, ketakutan psikologis dianggap sebagai bentuk disregulasi sistem emosi. Jika tidak dikelola, ia dapat menimbulkan gangguan kecemasan, anxiety disorder, depresi, dan penurunan fungsi kognitif akibat paparan kortisol yang berkepanjangan. Namun, penelitian dalam bidang neuroplastisitas menunjukkan bahwa otak dapat membentuk jalur baru melalui terapi, meditasi, dan proses refleksi diri. Dengan demikian, ketakutan psikologis bukanlah kondisi permanen, melainkan reaksi yang bisa dipahami, diatur, dan disembuhkan melalui pendekatan ilmiah dan kesadaran emotion. Ketakutan sosial merupakan bentuk rasa takut yang muncul bukan dari ancaman langsung terhadap tubuh, melainkan dari tekanan sistem sosial dan konstruksi budaya. Secara ilmiah, ketakutan jenis ini terbentuk melalui mekanisme pembelajaran sosial atau social conditioning, di mana individu belajar menyesuaikan diri dengan norma dan nilai yang berlaku agar diterima oleh kelompok. Otak manusia, khususnya bagian korteks prefrontal medial dan amigdala sosial, berperan penting dalam menilai penerimaan sosial dan rasa aman dalam kelompok. Ketika seseorang merasa berbeda atau terancam dikucilkan, sistem sarafnya dapat bereaksi sama seperti menghadapi bahaya fisik. Dalam konteks masyarakat modern, ketakutan sosial banyak dimanfaatkan oleh sistem ekonomi dan politik. Takut miskin, misalnya, tumbuh dari konstruksi budaya konsumtif yang menanamkan gagasan bahwa nilai seseorang ditentukan oleh harta dan status. Begitu pula takut berbeda atau melawan arus, yang muncul karena norma sosial menekan perilaku di luar kebiasaan mayoritas. Tekanan semacam ini menciptakan konformitas psikologis, di mana manusia lebih memilih mengikuti kelompok walau bertentangan dengan keyakinan pribadinya, yang merupakan suatu bentuk adaptasi sosial yang dijelaskan dalam teori Asch Conformity Experiment 1991. Media massa dan jaringan digital memperkuat efek ketakutan sosial ini. Melalui propaganda, framing berita, dan opini publik, otak manusia terus terpapar rangsangan emosional yang memicu kecemasan kolektif. Aktivasi berulang pada amigdala akibat paparan ketakutan sosial jangka panjang terbukti meningkatkan kortisol dalam tubuh, yang dapat menurunkan kemampuan berpikir kritis dan memperlemah empati. Akibatnya, masyarakat menjadi mudah diarahkan, mudah panik, dan kehilangan kemampuan menilai informasi secara objektif. Secara ilmiah dan sosiologis, ketakutan sosial adalah alat pengendali paling efektif dalam skala besar. Ia tidak membutuhkan kekerasan untuk menundukkan manusia, cukup menciptakan rasa takut kehilangan posisi sosial, rasa aman, atau identitas kelompok. Namun, memahami mekanisme ini justru memberi peluang untuk melawan. Dengan meningkatkan kesadaran kritis dan literasi media, individu dapat menetralkan efek ketakutan kolektif dan kembali berpikir secara otonom. Karena pada akhirnya, kebebasan sejati tidak datang dari berani melawan orang lain, tetapi dari keberanian melawan ketakutan yang ditanamkan dalam pikiran sendiri.
Ketakutan eksistensial merupakan bentuk rasa takut yang paling dalam dan kompleks dalam psikologi manusia. Berbeda dengan ketakutan biologis atau sosial yang berakar pada ancaman fisik atau lingkungan, ketakutan eksistensial muncul dari kesadaran diri manusia terhadap kefanaan dan keterbatasannya. Ketika seseorang mulai merenungkan makna hidup, kematian, dan keberadaannya di alam semesta yang luas, otak memproses pertanyaan-pertanyaan ini melalui korteks prefrontal dorsomedial, yaitu area yang berkaitan dengan refleksi diri dan kesadaran eksistensial. Aktivitas berlebihan di area ini dapat menimbulkan sensasi cemas yang mendalam karena otak berhadapan dengan hal yang tidak bisa diprediksi atau dikendalikan. Dalam psikologi eksistensial, ketakutan semacam ini disebut existential anxiety, yaitu kecemasan yang muncul saat manusia menyadari bahwa segala hal di dunia bersifat sementara. Menurut filsuf seperti Søren Kierkegaard dan Martin Heidegger, kecemasan eksistensial bukanlah penyakit, melainkan tanda bahwa seseorang sedang berhadapan dengan inti keberadaannya sendiri. Dari sisi neuroscience, keadaan ini berkaitan dengan peningkatan aktivitas amigdala dan anterior cingulate cortex yang memproses ketidakpastian dan konflik internal antara keinginan hidup dan kesadaran akan kematian. Namun, tidak semua orang merespons ketakutan ini dengan cara yang sama. Pada sebagian individu, ketakutan eksistensial dapat memicu depresi, nihilisme, atau rasa kehilangan arah hidup. Tetapi pada individu lain, hal ini justru mendorong pencarian makna, spiritualitas, dan kreativitas. Viktor Frankl, seorang psikiater yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi, menjelaskan bahwa penderitaan dan ketakutan terhadap kematian dapat diubah menjadi sumber kekuatan melalui pencarian makna, konsep yang dikenal dengan logoterapi. Secara ilmiah, transformasi ini terjadi ketika korteks prefrontal mulai mengambil alih kendali dari sistem limbik, memungkinkan seseorang memaknai ketakutannya secara rasional dan produktif. Ketakutan eksistensial pada akhirnya bukan sekadar emosi, tetapi pintu menuju kesadaran yang lebih tinggi. Dengan memahami bahwa hidup bersifat sementara, manusia terdorong untuk lebih sadar terhadap waktu, hubungan, dan tujuan. Dari perspektif ilmiah dan filosofis, menerima ketakutan ini berarti menyatukan aspek biologis, psikologis, dan spiritual dalam satu kesadaran utuh. Karena hanya dengan menatap kefanaan secara langsung, manusia dapat benar-benar memahami arti kehidupan itu sendiri. Fobia pada dasarnya bukan muncul begitu saja, melainkan hasil dari propaganda ketakutan yang tertanam sejak masa kanak-kanak. Pada usia dini, otak anak masih berada dalam tahap pembentukan pola pikir dan asosiasi emosional. Ketika lingkungan baik keluarga, sekolah, maupun media terlalu sering menanamkan rasa takut terhadap hal-hal tertentu, otak belajar mengaitkan objek atau situasi tersebut dengan ancaman. Meskipun ancaman itu tidak nyata, memori emosionalnya tersimpan kuat dalam amigdala dan hipokampus, membentuk reaksi otomatis yang terus muncul hingga dewasa. Dalam psikologi modern, proses ini dikenal sebagai fear conditioning, yaitu pembelajaran ketakutan melalui pengulangan dan sugesti. Misalnya, anak yang sering diberi peringatan ekstrim, seperti jangan ke tempat gelap, nanti ada hantu, atau jangan dekat air, nanti tenggelam. Otak anak akan menyerap pesan tersebut bukan sebagai nasihat, tapi sebagai ancaman eksistensial. Otak kecilnya tidak mampu membedakan mana peringatan realistis dan mana bentuk hiperbola emosional. Akibatnya, saat dewasa, memori bawah sadar itu aktif kembali dan berkembang menjadi fobia spesifik, meski tidak pernah ada pengalaman traumatis langsung. Dari sisi ilmiah, fobia dapat dianggap sebagai distorsi sistem pertahanan otak yang dibentuk oleh informasi salah atau berlebihan. Ia seperti alarm yang terlalu sensitif, bereaksi keras bahkan terhadap rangsangan yang tidak berbahaya. Propaganda ketakutan masa kecil menjadi benihnya, sedangkan kurangnya pemahaman rasional di masa dewasa membuatnya tumbuh subur. Untuk mengatasinya, individu perlu mendidik ulang otaknya melalui terapi eksposur dan kesadaran kognitif, agar tubuh dan pikiran belajar membedakan mana ketakutan yang nyata dan mana yang hanya hasil cerita yang terlalu sering diulang. Ketika mobil mereka akhirnya berhenti di tengah kabut pekat, suasana hening berubah menjadi tekanan psikologis yang tak tertahankan. Mesin yang semula jadi harapan terakhir kini membisu, seolah ikut menyerah bersama mereka. Tidak ada suara selain deru napas yang gemetar dan isak
tertahan. Dalam keadaan itu, manusia sedang berhadapan dengan monster di luar sana, tetapi juga berhadapan dengan ketakutan yang mereka buat sendiri. Kabut bukan lagi sekedar fenomena alam, melainkan tirai tebal antara harapan dan keputusasaan. Rasa takut yang selama ini mereka lawan perlahan berubah menjadi keyakinan baru bahwa tidak ada lagi jalan keluar. Ketika harapan padam, ketakutan mengambil alih fungsi logika. Dalam kondisi tertekan, otak manusia akan memicu respon limbik ekstrim, di mana amigdala menguasai seluruh sistem berpikir, menyingkirkan kemampuan rasional korteks prefrontal. Keputusan yang lahir bukan lagi hasil penilaian, melainkan ledakan emosi yang diwarnai keputusasaan. Dan disitulah ketakutan mulai menjadi pembunuh yang sebenarnya. Satu persatu mereka memutuskan untuk mengakhiri penderitaan. Bukan karena kabut memaksa, tapi karena pikiran mereka telah dikendalikan oleh ilusi ancaman yang terus diperbesar oleh imajinasi dan rasa tak berdaya. Dalam psikologi modern, ini disebut learned helplessness. Kondisi ketika seseorang berhenti mencari solusi karena meyakini dirinya tidak lagi memiliki kendali atas keadaan. Di titik inilah manusia berhenti berjuang, bukan karena kalah dari realitas, tapi karena kalah dari persepsinya sendiri. Dan saat peluru terakhir ditembakkan, ironi terbesar terjadi. Kabut mulai tersingkap. Bantuan militer datang dan kenyataan pahit terungkap. Ancaman yang mereka takuti ternyata sudah berakhir. Yang membunuh bukanlah makhluk di balik kabut, melainkan keputusan yang lahir dari ketakutan itu sendiri. Secara biologis, tubuh mereka masih kuat untuk bertahan. Tapi secara psikologis, mereka sudah mati jauh sebelum peluru dilepaskan. Jika ditarik ke ranah ilmiah, kisah ini menunjukkan bagaimana propaganda ketakutan bekerja. Dalam situasi tidak pasti, ketakutan menyebar seperti virus. Satu individu panik, individu lain menularinya, dan akhirnya seluruh kelompok tenggelam dalam kepanikan kolektif. Ini sama seperti fenomena sosial di dunia nyata, di mana media, opini, atau keyakinan ekstrem menciptakan kabut dalam pikiran masyarakat, membuat mereka tidak lagi bisa membedakan ancaman nyata dari imajinasi yang ditanamkan. Dari sisi neuroscience, ketakutan massal seperti ini melumpuhkan sistem berpikir logis manusia. Hormon stres seperti kortisol meningkat tajam, menekan fungsi frontal lobe yang bertugas mengambil keputusan rasional. Akibatnya, masyarakat atau individu yang hidup dalam propaganda ketakutan cenderung membuat keputusan destruktif, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Mereka bereaksi bukan berpikir. Mereka mengikuti rasa takut bukan kenyataan. Film ini menjadi alegori tentang ketika manusia kehilangan kendali atas pikirannya sendiri. Kabut bisa diartikan sebagai simbol dari ketidaktahuan dan informasi yang dikaburkan. Sedangkan makhluk-makhluk di dalamnya hanyalah representasi dari ketakutan yang dibentuk oleh narasi. Selama kabut itu masih ada, entah dalam bentuk propaganda, media, atau trauma masa lalu, manusia akan terus saling menghancurkan, bahkan tanpa musuh yang nyata. Dan mungkin pesan terbesarnya bukan tentang monster atau dunia kiamat, tetapi tentang satu hal. Ketakutan adalah propaganda paling mematikan yang pernah diciptakan manusia terhadap dirinya sendiri. Ia tidak butuh senjata, tidak perlu kekuatan fisik, cukup membuat orang percaya bahwa semua sudah berakhir. Karena begitu manusia kehilangan harapan, ia tidak perlu dibunuh oleh makhluk apapun. Ia akan menghancurkan dirinya dengan keyakinan bahwa tidak ada lagi yang bisa diselamatkan.